Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani SPD dari SMP Negeri 4 Sanggar, peserta PPG Guru Tertentu Pilotin 3 tahun 2024, LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial, nomor induk mahasiswa 2490 1849 5050. Dan ini adalah KTP saya. Dan ini adalah bukti lapor diri saya bahwa data-data saya memang benar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sehat semua. Sebelum Pak Guru memulai mata pelajaran, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya minta kepada satu orang untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa sesuai keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Doa selesai. Ya. Pak Guru absen dulu ya. Ya, siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah kalau begitu. Sampahnya kok nggak ada yang kotor? Gak ada. Nggak ada. Itu masih ada tuh, tolong dibersihkan ya. Ya. Buang di tempat sampahnya. Pak Guru mau ngecek kerapian kalian. Mungkin ada beberapa kalian yang belum merapikan pakaiannya. Coba berdiri, Ya. Oh, jelas ini yang masih belum rapi, tolong dimasukkan ke dalam. Nggak usah keluar, di situ aja. Lain kali kalau siswa itu harus rapi, ya, biar kelihatan di kelas itu terlihat siap menerima mata pelajaran hari ini. Sebelum Pak Guru memberikan materi pada pembelajaran hari ini, Pak Guru mau tanya dulu materi yang Pak Guru ajarkan kemarin pada pertemuan kemarin. Kalau nggak salah materi kemarin adalah interaksi sosial. Ada yang mengetahui apa itu interaksi sosial? Satu orang, bisa satu. Interaksi sosial adalah memiliki hubungan yang sifatnya timbal balik dan akan terus terjalin antar sesama manusia. Iya, bagus. Ada lagi yang bisa menjawab? Mantap, Pak. Siapa? Oh, Rizal. Contoh interaksi sosial, pertemuan tatap muka atau langsung di dalam rapat, diskusi kelompok, pelatihan dan bimbingan komunikasi kerja. Ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, kamu. Lembaga sosial adalah lembaga pengawasan yang terdiri atas sekumpulan norma-norma guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, berarti kalian di rumah belajar ya. Jadi tujuan kegiatan pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari memahami bagaimana kehidupan atau corak kehidupan manusia sebelum di era modern atau pada masa praksara. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan video berikut ini. Tapi kalian harus ingat ya, setiap video yang ditayangkan kalian harus rangkul dan catat yang materi-materinya. Nanti Pak Guru akan tanyakan lagi. Ya. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Mengulas seputar kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Praaksara artinya adalah sebelum mengenal tulisan. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya Paleolitik. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Masa ini langsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu guys. Adapun manusia pendukung pada masa Paleolitikum yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food. Kebudayaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih menggunakan alat-alat yang masih sangat primitif. Mereka hanya menggunakan alat dari batu, kayu, maupun tulang binatang. Alat-alat yang ditemukan pada zaman ini antara lain adalah kapak genggam. Kapak genggam adalah batu yang dipangkas di salah satu sisinya sehingga memiliki ketajaman. Fungsi dari kapak genggam yaitu untuk menggali ubi-ubian, memotong dan menguliti binatang. Kapak timbas untuk mengangkut
sama dengan kapak genggam, namun lebih besar karena fungsinya untuk merimbas kayu, memahat tulang, serta sebagai senjata. Oke, Kapak genggam kalian sudah perhatikan tadi. Ya, pada materi tadi, dalam video tadi adalah corak kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, sebelum Pak Guru melanjutkan, apa itu praaksara? Praaksara, ya. Jadi praaksara itu adalah di mana manusia belum mengenal tulisan ataupun bacaan. Jadi pada masa dulu, pada masa sebelum kita itu, manusia itu belum mengenal apa namanya tulisan ataupun bacaan. Nah, bagaimana mereka itu bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain? Mereka tuh bahkan menggunakan kode, kadang kode pakai tangan, kadang pakai kayu, pakai batu, bahkan pakai lambang-lambang, misalnya contohnya lambang burung mungkin, atau lambang apa saja yang supaya bisa berkomunikasi dengan antara satu dengan yang lain. Ya, pada masa praaksara ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu zaman batu, ya. Terus yang kedua zaman logam. Yang ketiga itu zaman besi. Nah, pada zaman batu ini, kenapa dikatakan dengan zaman batu? Karena alat-alat yang digunakan untuk berburu, untuk menangkap hasil buruan, untuk memotong kayu itu semuanya dari batu. Tidak ada yang menggunakan batu. Tidak ada yang menggunakan kayu. Itu semuanya batu, tapi batunya batu kasar. Tapi orang dulu mampu menghaluskan batu itu hingga menjadi sebuah benda tajam. Ya. Nah, menurut arkeologi, zaman batu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu zaman Paleolitikum. Dan yang kedua zaman Mesolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum, yang keempat zaman Megalitikum. Mungkin ada yang pernah mendengar? Belum. Nah, jadi zaman yang pertama itu zaman zaman Paleolitikum. Ya. Zaman Paleolitikum itu zaman dikatakan dengan zaman batu tua. Jadi zaman batu yang manusia pada saat itu menggunakan batu sebagai alat untuk mencari mata pencaharian mereka. Ini, ya, di sini. Ya, ini adalah salah satu bentuk kapak genggam yang digunakan oleh pada masa Paleolitikum. Itu gunanya apa? Gunanya untuk berburu binatang buruannya. Mesolitikum. Apa itu zaman Mesolitikum atau dikatakan dengan zaman Batu Tengah? Jadi pada masa ini orang-orang mengandalkan mata pencahariannya itu adalah dari alam. Ya, karena mereka tuh hidupnya di alam, mereka berpindah-pindah. Contohnya bahkan mereka tuh pindah hidup di pantai-pantai, mungkin ada yang di gunung-gunung, ada yang di gua-gua. Mereka tinggal. Tapi mereka tuh berpindah-pindah. Setelah mereka tinggal di gua-gua, tapi habis makanannya, tidak ada lagi yang bisa mereka dapat, mereka pindah lagi. Sekarang kita akan memahami apa itu zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini adalah zaman revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan zaman. Nah, pada zaman inilah masyarakat tidak lagi berburu. Kalau sekarang kita ini nebang hutan, nebang pohon, terus kita tanam jagung, tanam padi. Begitu juga orang dulu. Apa yang dikerjakan oleh orang dulu, kita kerjakan hari ini. Dulu sudah nggak ada lagi berburu mereka itu. Mereka tuh membuka lahan, bercocok tanam, terus menanam padi, menanam jagung untuk sebagai mata pencaharian mereka. Ya. Sekarang kita akan memahami lagi zaman Megalitikum. Apa itu zaman Megalitikum? Ya, zaman Megalitikum itu adalah zaman di mana manusia itu sudah berkembang pesat keterampilannya. Bahkan mereka tuh bisa membangun rumah itu dengan batu besar tanpa dengan semen. Nah, kamu lihat Candi Borobudur, mereka menggunakan batu tanpa semen mereka bangun.
setinggi sebesar apapun gunung mereka bisa tanpa semen. Inilah pada zaman yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman megalitikum. Pada zaman megalitikum ini orang sudah bisa membuat panah, jalan sudah mulai membuat panah mereka itu untuk sebagai panah untuk menembak apa saja. Nah, ini adalah salah satu contoh pada zaman megalitikum. Pada zaman megalitikum ini juga mereka tuh baru mengenal apa namanya kepercayaan. Kalau kita ini kan baru mengenal misalnya agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha. Tapi pada saat zaman megalitikum ini baru mengenal namanya agama atau kepercayaan. Apa kepercayaan mereka itu? Kepercayaan mereka itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama tuh kepercayaan animisme. Apa tuh kepercayaan animisme? Kepercayaan yang segala bentuk benda mati dan hidup memiliki jiwa dan roh. Ya, artinya mereka percaya bahwa benda mati, benda hidup itu memiliki jiwa dan roh dan mereka sembah. Ya. Sedangkan kepercayaan dinamisme apa tuh? Percaya segala sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kehidupan. Iya. Mereka percaya adalah kekuatan gaib itu dapat mempengaruhi keberhasilan dan keburukan kalian. Burukan setiap manusia. Mereka percaya itu, misalnya ketika kalian keluar rumah, oh yakin mereka tuh ada yang mengaturnya. Nah, kalau kita kan keluar rumah pasti ada yang mengatur itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mereka dulu tuh, mereka percaya juga seperti itu, tapi bukan Allah. Nah, terus kepercayaan apa tuh? Kepercayaan teonisme. Ya. Apa? Kepercayaan terhadap benda atau makhluk hidup tertentu yang dianggap memiliki sifat ilahi atau daya. Iya. Jadi mereka tuh yakin semua makhluk itu tuh punya daya dan kekuatan yang bisa mengatur segala macam kehidupan manusia pada saat itu. Pada masa megalitikum ini ada peninggalan yang mereka tinggalkan. Yang pertama menhir. Ya. Apa tuh menhir itu? Digunakan untuk Batu besar berbentuk vertikal yang digunakan untuk Ya. menguji para. Jadi menhir itu sebuah batu besar yang digunakan untuk menyembah leluhur mereka. Kita masih ada nggak hari ini di sini sekarang? Masih, kita masih kok. Kalau zaman sekarang, zaman modern, tapi masih kita melakukan semacam itu. Terus dolmen, sebuah batu besar yang digunakan untuk menyimpan sesajian. Ya. Kalau sekarang, zaman sekarang ada kita ke pohon-pohon besar, bawa sesajian, ada batu besar kita simpan. Sama seperti orang dulu. Nah, sama seperti ini. Dolmen, itu sebuah batu besar, pohon besar disimpan sesajian supaya mereka sembah. Nah. Terus yang terakhir, kuburan batu. Apa tuh kuburan batu? Nah, jadi kuburan batu itu masih ada sampai sekarang, sama seperti yang dilakukan oleh orang pada masa zaman megalitikum, yaitu batu besar yang digunakan untuk menyimpan mayat, bahkan nggak dikubur mereka itu. Paham? Paham. Ya. Kita breaking dulu ya. Oke. Biar badan kita itu nggak kaku, relax. Sekarang kita cuma breaking cuma 3 kali biar kita relax sekali. Berdiri semua. Harus semangat. Tadi kan dari tadi kan kita fokus pelajaran. Ya, hari ini kita harus relax dulu sebelum kita melanjutkan lagi pekerjaannya. Oke, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan. Ya. Nanti ketika Pak Guru akan menanyakan lagi.
isi materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Siapa yang bisa menjawab apa itu praaksara? Praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau baca. Iya, tepuk tangan. Satu kali lagi. Ada yang bisa menjawab apa itu zaman Neolitikum? Oke, bagus. Tepuk tangan. Iya. Jadi terima kasih kepada kalian sudah menjawab pertanyaan Pak Guru tadi. Berarti itulah materi yang Pak Guru ajarkan. Dan hari ini kita akan berbagi jadi 4 kelompok untuk mempelajari lembar kerja nanti. Kelompok 1 nantinya. Pada lembar kerja ini kalian tinggal menjawab apa yang menjadi isi dari pertanyaan yang tertera di bawah ini, ya. Tinggal ini ada gambar-gambarnya, tinggal kalian jawab. Oke? Kelompok 1. Jangan lupa tulis nama. Nah, kelompok 1 ini. Oh, ini kelompok 1. Tiga. Oke. Dolmen digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada motif presentasi dari Masih ada yang kurang ini. Kerjakan sesuai dengan pertanyaan yang ada di gambar itu. Ya. Boleh buka internet. Masih kurang itu. Ini juga. Sudah. Iya Pak. Mana? Masih ada yang kurang. Masih Pak. Ya, ya. Kelompok 4 masih terus. Ada apa? Apa yang Pak Guru sampaikan tadi, mapel tadi tidak jauh dari pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian itu. Apa ini? Ada kesulitan? Ada dikit. Ada dikit. Dikerjakan sesuai dengan pertanyaan. Iya, dikerjakan dengan pertanyaan ya. Itu masih ada yang kurang tuh, masih ada mas. Iya. Ini kan banyak pertanyaan. Iya lagi mau disekat. Waktunya tinggal 5 menit. Harus dikerjakan sedikit lagi. Tinggal kelompok 1 dan 4. Ya, 4. Oke, waktunya habis. Ya. Tetap hasil kerjanya tetap dipegang oleh sekalian. Nanti Pak Guru akan meminta kalian untuk hasil karya kalian itu untuk bisa presentasikan di depan kelas untuk membacakannya. Nanti ada teman-teman yang lain untuk menanggapinya nanti. Ya. Saya minta kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil apa yang kalian kerjakan tadi. Ayo semuanya. Ini. Oke, maju. Mau kelompok 1 untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
akan mempresentasikan Perhatikan. hasil diskusi kami. Untuk soal nomor 1, pada gambar di atas kehidupan pada zaman apa? Bisa dilihat dulu gambar. Jangan dilihat tempat saja hasilnya. Hasilnya. Pada gambar di atas adalah contoh kehidupan manusia pada zaman Megalitikum. Untuk soal nomor 2, bagaimana ciri-ciri dari zaman Megalitikum? Ciri-ciri dari zaman Megalitikum, masyarakatnya menggunakan langsung bawa semua itu. Masyarakat mengenal kepercayaan animisme. Mereka teknik dalam bercocok tanam. Masyarakat menerapkan Perhatikan. Dan untuk soal yang ketiga, apa saja alat-alat yang digunakan pada zaman Megalitikum? Alat itu digunakan pada zaman Megalitikum. Menhir, yaitu batu besar yang digunakan tempat penguncian bur. Dolmen digunakan untuk menyimpan sesajian, dan kuburan batu digunakan untuk menyimpan mayat. Dan soal yang keempat, sekitar tahun berapa kehidupan zaman kehidupan zaman Megalitikum di sekitar tahun 3.500 tahun sebelum Masehi. Itu saja. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Dari Jika ada yang bertanya, saya tutup hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. duduk. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada gambar di atas kehidupan pada zaman apa? Pada gambar di atas adalah contoh kehidupan manusia pada zaman Neolitikum. 2. Bagaimana ciri-ciri dari zaman Neolitikum? Ciri-ciri dari zaman Mesolitikum cenderung bercocok tanam daripada berburu, menempati ruang panggung agar terhindar dari binatang buas. Cerdas membuat alat-alat batu hingga menjadi asap, bisa membuat tembikar, pakaian hingga perhiasan, membangun lumbung pangan untuk menyimpan hasil panen, mengembangkan sistem gotong royong dengan rumah-rumah permanen, mempercayai kepercayaan atau roh sebagai sesembahannya. Apa saja alat-alat yang digunakan pada zaman Neolitikum? Alat itu digunakan pada zaman Neolitikum. Kapak persegi, kapak lonjong digunakan untuk menebang pohon, tembikar, gerabah, dan batu ike digunakan untuk bahan produksi kayu. Mau ditangkapin sama teman-temannya atau teman-temannya mau menanggapinya? Presentasi kami. Ada? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Soal yang pertama, pada gambar di atas kehidupan pada zaman apa? Pada gambar di atas adalah contoh kehidupan manusia pada zaman Mesolitikum. Soal nomor 2, bagaimana ciri-ciri dari zaman Mesolitikum? Ciri-ciri dari zaman Mesolitikum, manusia purba cenderung tinggal di tepi sungai, laut karena persediaan air dan makanan mampu terjangkau. Mereka mampu menghaluskan peralatan batu dan membuat gerabah. Perkembangan kehidupan semi permanen dan memasak makanan sangat sederhana. Masyarakatnya mengenal organisasi sosial, pembagian kerja, dan kepercayaan roh nenek moyang. Lukisan-lukisan di dinding gua atau karang menggambarkan kepercayaan roh nenek moyangnya. Ya, apakah Apakah ada yang bertanya? benar atau tidak? Ya, jawabannya sudah sangat benar. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya minta kepada kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memberikan jawaban dari hasil diskusi kami. Yang akan membacakan hasil jawabannya adalah teman saya dan teman saya. Satu, apa nama alat di atas? Alat di atas adalah kapak genggam yang digunakan oleh masyarakat pada zaman Paleolitikum. Yang lain perhatikan. Baik, soal nomor 3 adalah alat di atas digunakan saat zaman apa? Jelaskan. Alat itu digunakan pada zaman Paleozoikum atau zaman Paleozoikum merupakan zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat yang digunakan dari batu. Baik, nomor 4. Sekitar tahun berapa kehidupan Paleolitikum? Kehidupan zaman Paleolitikum hidup di sekitar tahun 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang mau menanggapinya? Tidak ada. Berarti benar semua? Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua sudah mempresentasikan hasil karyanya yang berkaitan dengan zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Jadi semuanya dikerjakan dengan secara baik dan dengan benar. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita breaking dulu ya. Sekali lagi, oke, biar tambah semangat lagi. Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Pak Guru akan memberikan penghargaan kepada satu kelompok yang terbaik yang memberikan yang sudah mengerjakan presentasi di depan. Jadi menurut pemantau Pak Guru, yaitu semuanya bagus. Apa yang Pak Guru sampaikan tadi? Paham? Paham? Materinya mulai dari awal sampai detik ini, paham? Terus senang nggak yang materi ini? Senang. Menyenangkan? Iya, bagus. Jadi kalian harus mengerjakan potes ini. Evaluasi terakhir buat kalian. Ya, dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Oke, waktunya habis. Dikumpulkan. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah mobilisasi sosial. Ya, jangan lupa ya. Jadi pertemuan berikutnya yaitu mobilisasi sosial. Jadi harus dipersiapkan. Jangan lupa hadir semua. Oke. Ya, demikian dari Pak Guru. Mari kita tutup kegiatan ini dengan baca-baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.